Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi gue berterima kasih yang sudah mensubscribe, nge-like, and comment di channel gue. Semoga kebaikan Anda dibalas beribu-ribu kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Jika ada yang ingin bergabung dengan Suara Misteri, silakan hubungi gue di bawah sini dan kita bisa podcast bareng. Pantengin terus Suara Misteri dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue akan menghadirkan salah satu sahabat gue yang mempunyai cerita sewaktu bekerja menjadi ojek online, yang dimana ceritanya dia bertemu dengan makhluk-makhluk astral. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman horor apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Bang Jack. Oke. Gimana kabarnya Bang Jack? Alhamdulillah. Sehat nih ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Ya udah, yang penting kita sehat dulu deh Bang Jack ya. Rezeki nanti akan nyusul gitu Bang. Amin. Nah Bang Jack, kira-kira Lanang Lining udah penasaran nih pengen dengerin cerita Bang Jack. Yang awal tadi tuh Bang Jack, gimana awalnya tuh Bang Jack? Ya waktu masih di Gojek ya, Gojek online itu malam, ya kurang lebihnya jam 3 pagi, dapat orderan dari Pasar Bo Jakarta Timur. Itu tujuannya Gang Ceplik, ya penumpangnya kan laki. Nah pas di dalam perjalanan ya kita ngobrol seperti biasanya lah, kayak selayaknya driver dengan penumpang. Pas sampai ke tujuan Gang Ceplik itu masuk, kita tegur sama penumpang, Pak ini masuk ke dalam. Ya bener bang, masuknya ke dalam nggak apa-apa. Ini titiknya sebelah sini kan Pak? Iya. Tapi saya minta tolong nih, agak lagi majuan turun ntar ke bawah. Itu dari situ perasaan kita udah kagak enak tuh bang. Udah gak enak. Aduh turun ke bawah nih, jangan suruh ngelewatin jembatan. Nah pas gitu nyampe, bener suruh ini nyebrang nih Pak. Iya nggak apa-apa. Oh saya nggak mau, tadinya gue nggak mau itu, suruh nyebrang setengah dipaksa sama dia. Jembatan itu namanya jembatan apa? Kuning, jembatan gantung tuh yang Gang Ceplik. Oh gitu. Iya mau tembus dari Kalimulya iya, ke perumahan Taman Anyelir 3. Citayam ya. Iya itu ya. Kan tembusnya kan di belakang kan kalau Anyelir 3. Emang kan waktu jembatan itu, kalau sekarang sih jembatannya udah dibikin permanen. Kalau waktu zamannya kemarin kan jembatannya kalau kita laluin kan goyang. Kan serem kan itu kan, ada pohon bambu tuh kanan kiri. Turunan gitu. Turunan. Nah pas begitu motor itu kita masih pakai motor baru, padahal baru 2 bulan kita pakai motor matic. Nah begitu masuk mau sampai bibir jembatan, tiba-tiba motor mati. Ternyata ya kita lihat ya itu ada kuntilanak. Astagfirullah. Ya mungkin penghuni jembatan situ atau gimana juga nggak ngerti. Emang sih dari berita teman-teman yang udah ngojek di sekitar sini juga, kalau sekitar udah jam-jam segitu nggak ada yang berani lewat-lewat situ. Iseng, hawanya udah beda. Dan lagi Bang Jack Klaus itu jam berapa tuh? Jam 3-an lah kurang lebih. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak di tengah bang. Tengah jembatan. Bener-bener kayaknya mau menghadang atau gimana. Cuma yang dianeh motor langsung mati, bener-bener mati. Masa motor baru mati kan logika aja. Itu di starter kagak mau, di sela-sela sampai kagak mau. Itu mah penumpang bilang, bang udah jalan. Mau jalan gimana orang mau motor mati. Bang rumah kita tinggal dikit lagi. Bang ini motor nggak bisa jalan bang, terus maunya gimana? Itu ada itu tuh. Apaan sih bang? Ada apaan? Gak ada apa-apaan, saya mah orang sini. Bang, emang kagak ngeliat itu? Kagak ngeliat bang, saya mah. Bang gak usah yang aneh-aneh dah. Aneh bagaimana bang? Emang suasananya udah aneh kan, saya bilang kagak mau bang lewat. Justru, ya gimana bang ya kata gitu. Ya udah bang, kalau emang abang bener orang sini, rumahnya abang nggak jauh dari jembatan, naik sedikit, ya udah jalan kaki aja. Kalau motor hidup juga kita udah lewat bang dari tadi. Jadi kan ada kuntilanak tau bang. Nah itu kuntilanak itu terbang ke pohon bambu, nangkring pohon bambu. Nah itu penumpang akhirnya ngeliat tuh yang di pohon bambu. Ketawa nggak dia bang?
Enggak ketawa, cuman ucang-ucang kaki aja sambil mainin rambut. Jelas banget itu. Tuh. Nah itu penumpang akhirnya ngeliat, dia ketakutan. Sampai tiduran di motor, sampai jongkok, sampai ngomong juga gagap. Nah, motor masih tetap nggak mau hidup. Akhirnya penumpang bilang, "Bang, kita putar balik aja dah lewat GDC." Jauh dong. Lewat jalan raya. Akhirnya terus saya bilang, "Bang, jangan kan lewat GDC. Kalau motor hidup lewat atas juga sama saya nggak masalah, Bang. Ini kan motor masalahnya masih mati. Gimana ini kita mau jalan? Gini aja Bang, abang udah nggak usah bayar dah. Ini karena kondisinya udah nggak memungkinkan, kita juga nggak mau maksain." Ya lo Bang, gimana ya? Ya di satu sisi kan kita namanya kerja di pelayanan ya. Kalau nggak nganterin penumpang sampai tujuan, takutnya kan dikomplain. Urusannya sama akun. Ntar komplain, kantor tahu, dikasih bintang 1, ya udah bisa selamat malam itu akun. Serba salah jadinya. Ya udah mau gimana lagi, mau nggak mau kita, ya udahlah, kita terabas itu, kita tabrak kuntinya. Mau nggak mau, alhamdulillah Allah kasih itu motor hidup, kita mintanya sama Allah, ya udah. Salahnya emang kalau kita setiap yang menurut kita misalkan lagi tengah malam nih jalan nih Bang, hati kita lagi nggak enak, hawa udah pokoknya nggak enak, sekiranya itu ada makhluk klakson, ibaratnya kita permisi. Nah kita aja sebagai manusia ini ya, kalau ada orang lewat kita nggak permisi kan kesel. Ya apalagi makhluk begitu, yang kasat mata gitu, yang nggak kelihatan. Emang sih kita nggak bisa ngelihat kan ya. Ya pas tahu juga kita dia kan. ada atau enggaknya, tapi kan namanya perasaan, hati, sama aura badan kita misalnya nggak enak, tiba-tiba nggak enak, klakson, ngasih lampu dim, balas permisi gitu. Takutnya kita ketemu sama makhluk begitu yang iseng, yang nggak tahu dah kelanjutannya bagaimana. Emang kita nggak ngelakson, hawa juga udah nggak enak tuh. Mau nggak mau itu kunti kita tabrak. Begitu kita tabrak, kayak masuk kenyal gitu badannya. Baru ngerasain tuh seumur hidup. Mau nggak mau udah habisnya kita tabrak udah. Penumpang juga sampai merem, sampai meluk, udah ketakutan. Kenyal kayak kena gel gitu. Nah bener Bang, kayak masuk dalam gel. Kita ngeliat spion udah nggak ada kuntinya, udah nggak ada. Fokus saya udah ke depan, itu motor udah kita gas udah terus. Ya sebelum nyebrang itu kan motor udah mati, kita starter, cuma starter bunyi tek 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 di sela-sela sampai kaki kita pengen putus, nyala kagak bisa hidup, kontak mah nyala. Namanya motor baru 2 bulan, aneh banget. Udah pas begitu udah kita jalan, mau nggak mau udah la haula wala quwata illa billah, kita tabrak gas, langsung jes. Wah itu bener kayak masuk ke dalam, kayak mana gimana ya. Tapi dia nggak terbang ya? Awalnya mah terbang, sebelum kita nyebrang mah dia terbang kan? Enggak, maksud waktu ditabrak apa? Enggak, dia malah nantangin, bener-bener nantangin. Kayak gimana ya, namanya kuntilanak jubah putih, emang kagak nampakin mukanya, dia nunduk, rambutnya udah nggak jelas dah pokoknya, rambutnya awuk-awukan, gimana sih kayak kuntilanak bener, tangan bener kuntilanak, nggak pada nggak kelihatan, semua gaunnya itu putih, bukan putihnya putih awik-awikan. Udah compang-camping, belepotan tanah merah. Kalau kuntilanak bohongan kan ya putihnya putih bersih. Pakai wig. Kalau ini mah bener-bener rambutnya belepotan tanah, udah compang-camping, ada darah-darahnya juga itu Bu, bajunya. Kalau misalnya putih bersih mah kuntilanak settingan. Ya iya bener, yang pakai bibir merah gitu. Sampailah ke rumah penumpangnya. Alhamdulillah nyampe. Begitu nyampe, istrinya yang penumpang itu keluar, ngobrol. Itu suaminya udah jatuh duduk lah dari motor, udah lemes kakinya. Ngomong sama istrinya, ngobrol. Istrinya sampai kaget. Bapak ngapa lewat situ sih Pak? Ya kan nyari yang deket Bu. Kenapa nggak lewat depan?
Tadi juga emang Bu, saya awalnya kagak mau saya lewat situ, perasaan saya udah gak enak banget. Tapi bapaknya maksa, kita suruh lewat situ. Ya udah, mau nggak mau. Tadi sebenarnya udah ngelewatin titik, bapak bilang nyebrang jembatan. Tadinya suruh, aduh nyebrang jembatan. Nah, saya mah tergiurnya karena tuh bapak bilang, "Tuh Bang, ntar saya tambahin 20.000." Ya udahlah, tambahin lah. Emang jembatan itu serem Bang gitu Bang, jembatan Anjel itu Bang. Jembatan kuning itu yang ceplek ya. Kalau Udah suasananya mah serem banget, soalnya kan nyebrang Kali Ciliwung. Iya sih, itu tahu saya tuh. Kali Ciliwung tuh, apalagi posisinya itu air kan lagi naik. Mungkin air kiriman dari Bogor kali, dari Katulampa kan. Emang lagi dengar suara airnya aja udah ngilu. Kalau malam tuh pohon bambu semua memang, turunan itu jalannya melengkung begini. Emang kanan kiri pohon bambu. Tuh jembatan, terus naik lagi pohon bambu juga ya kan. Wah itu memang kalau buat kita malam-malam lewat situ uji nyali itu. Teman-teman kita aja juga yang ojek online Citayam Depok, kalau lewat situ kagak ada yang berani. Dia lebih baik muter lewat GDC. Kalau sekarang sih jembatannya udah enak, udah dibikin permanen. Kalau tadinya kan kalau kita lewatin tuh kan goyang. Kan karena dari tambang gitu. Iya, goyang udah gitu lempengannya kan bautnya udah pada lepas. Bunyi gumbrang. Berasa banget goyangnya. Kayak pengen ambruk. Nah tuh makanya kalau lewat situ atau lewat dimanapun juga ya tempat yang asing, klakson ya Bang ya. Ya seenggaknya klakson lah. Dim lah gitu. Iya, kasih lampu dim. Itu bagi yang percaya, kalau bagi yang gak percaya mah ya terserah. Ya takutnya nanti kena bala gitu. Ya emang sih gak ganggu, ntar kalau ngikut nyampe ke rumah, kasihan orang rumah, apalagi yang punya bayi, yang punya anak kecil, ya pasti digodain. Kasihan, yang ada malah sawan tuh bayi. Nah ada cerita lagi, pengalaman lagi Bang yang lain Bang, selain di jembatan Ceplek itu? Nah itu kan waktu di Gojek. Nah begitu kita udah pindah di Grab, dapat sewa juga perempuan dari stasiun Depok Lama nganter ke perumahan Kemang. Habis nganter, ya gitulah namanya kita sama penumpang kan, karena ngarah bintang 5 bukan bintang 7 Bang. Iya. Kalau bintang 7 mah puyer gitu. Ngarah bintang 5 biar enak, biar komen juga enak. Kita lobby tuh penumpang, bikin ngobrol. Saking enakan ngobrolnya sampai lupa jalan. Begitu pulang, keder. Oh tapi ini bukan makhluk, ini orang biasa. Bukan, orang biasa. Keder dah tuh. Pulangnya kita nyeting GPS, Google GPS kita setting buat arah pulang. Entah ngapa itu GPS, kita ikutin aja arahnya GPS. Tapi di arah ini ke makam TPU Kemang. Kemang. Astagfirullahaladzim. Diarahin belok kiri, belok kanan, 100 meter belok masih kiri. Dalam perumahan, udah kita ikutin terus. Nah, kita nggak ngeliat tuh, ternyata ada gapura TPU Kemang. Namanya kita fokus di handphone sama di jalan. Kita belok kiri, lurus 100 meter belok kiri. Nah, sebelum nyampe 100 meter itu motor udah goyang-goyang, jalannya udah nggak enak. Ternyata kita ngelewatin tanah merah. Oh, tanah kuburan, tabras. Iya. Astaga. Karena kita fokus di handphone, masih penasaran, karena GPS-nya masih ngarahin terus. Ternyata diarahinnya kita ikutin, belok kiri. Udah sampai 100 meter, belok kiri. Nah ini kok tahu batu nisan, wangi banget. Oh, mungkin karena ada pohon Kamboja kali, wangi bunga Kamboja. Udah, siapa tahu aja masih ada jalan, karena ini GPS masih aja ngarahin. Kita ikutin lagi, depan belok kiri. Kita ngedumbelan tuh, goblok, gue dibawa kemana sih nih? Ini udah tengah TPU, masih dulu di belok kiri. Kacau nih GPS. Sinyal itu udah hilang-hilangan, sinyal handphone. Nah, udah kita ngikutin GPS, tiba-tiba berhenti lagi di tengah-tengah tuh. Dilihat ya, sinyal udah hilang, botak sama sekali. Botak sama sekali. Ini nggak tumbenannya begini. Cuma kita nggak tahu itu malam apa, yang jelas setengah 12 malam, kita lihat setengah 12 malam.
Turunlah dari motor nih. Turun dari motor, kita nengok habis bakar rokok. Kuburan baru. Udah kita turun, jongkok, baru kemarin meninggalnya. Innalillahi. Cewek di situ, kita lihat di papan namanya. Udah kita kirimin aja surat Al-Fatihah buat almarhum. Sendirian ente sih? Sendirian. Udah kayaknya habis hujan itu tanah juga masih pada basah. Udah kita udah ngobrol udah segala macam di situ sama makhluk di situ. Gak ada orang satupun yang lewat. Sinyal hilang. Mau nelpon juga kagak bisa. Jangan kan namanya nelpon WA gitu ya. Nelpon biasa aja kagak bisa. Setelah mau nelpon temen gitu minta tolong, gak bisa sama sekali, sinyal hilang. Ya alhamdulillah itu motor masih hidup. Nah kita udah minta aja udah sama Allah, udah berdoa. Ya Allah kasih jalan. Ternyata ada orang yang lewat, orang penduduk situ asli. Ya dipanggil, kita nyamperin, diajakin ngopi ke rumahnya. Diajakin ngopi ke rumahnya. Ternyata kuburan yang kita berhenti itu tuh artinya ya meninggal gak wajar, nggak tahu itu emang ada ajalnya atau takdirnya juga kita kan nggak tahu ya. Jadi kasusnya dia itu semasa hidupnya orang tuanya itu kan dia tumbuh di dalam keluarga yang bermasalah, orang tuanya broken home. Nah dia hamil di luar nikah sama cowoknya ninggalin, nggak mau tanggung jawab. Keluarganya juga udah masa bodoh, dia bingung mau lari kemana. Dia akhirnya ngambil jalan pintas, dia bunuh diri, minum baygon. Meninggallah itu sama bayi-bayinya. Innalillahi. Dalam keadaan hamil. Itu. Nah dia justru malah berarti yang ngarahin arahnya Ya itu mungkin ya almarhum. Minta dikirim doanya. Minta dihadiahin ya surah Al-Fatihah. Ya kita kan hikmahnya gini aja bang ya, namanya hikmah ya, semasa kita hidup walaupun kita tumbuh dari keluarga manapun, kalau kita nggak kuat-kuat iman ya begitu dah. Intinya mau banyakin ibadah aja, udah minta sama Allah. Kita bergaulnya juga ya jangan bergaul apalagi zaman sekarang ya. Iya benar. Tapi ada apa namanya, pernah dari pihak abang ini cerita nggak kalau ada keanehan gitu di situ? Kalau keanehan belakangan sebelum saya datang itu emang warga setempat pernah ngomong sering ada dengar suara nangis tengah malam habis ngelewatin jam 12 gitu. Nah terus kalau setiap habis maghrib entah itu ada yang selebat lewat. Yang jelas mas setiap habis jam 12 begitu lu masuk jam 2 aja itu nggak 1-2 orang warga beberapa rumah yang sekitar dengan situ dengar suara nangis, rintih, minta tolong, apalah. Ada yang ngelihat lagi gendong bayi lewat. Mungkin ya anaknya itu kali. Bisa jadi. Itu. Ya akhirnya udah karena kita dengar cerita-cerita dari situ. Mau bener kek mau kagak kek ya emang udah jalannya kayak gitu, ya udah kita balik lagi ke makamnya, jalan kaki. Iya mau nggak mau, kasiannya apa, biar dia di alam kuburnya lebih enak, lebih tenang. Kita juga kan masih alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan kan, masih bisa hidup. Apa salahnya kita nolong yang orang udah meninggal kan, nanti kan insya Allah nanti orang yang udah meninggal bakal nolong kita juga. Ada sisi timbal baliknya, namanya di dunia, di akhirat kan juga begitu. Kita datang lagi situ jalan kaki, balik lagi ke makamnya. Saya ajakin ngobrol secara batin. Saya bilang, Neng, nih abang balik lagi, abang kirimin ya surat Al-Fatihah buat Neng. Mudah-mudahan Neng alam kuburnya dilapangin, dosa-dosa Neng semasa hidup dikurangin sama Allah, dikurangin siksa kuburnya. Saya bilang gitu. Nah selentingan itu sebelah kanan kuping ngomong. Oh dia ngomong. Makasih banyak bang atas hadiahnya. Selama ini keluarga saya nggak pernah ngirimin surat Al-Fatihah, terus
apalagi orang tua saya ini besar dari keluarga yang berantakan, apalagi orang tua saya udah cerai, broken home, saya ini udah salah jalan. Ya udah Neng, terima aja apa yang Neng alamin sekarang. Abang cuma bisa ngasih hadiah surat Al-Fatihah buat Neng. Mudah-mudahan siksa kuburnya dikurangin, dosa-dosanya semua diampunin, dilapangin semua kuburannya, dijauhin semua dari api neraka. Mudah-mudahan Neng ditempatin di surganya Allah. Amin, 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 amin. Nah, dah kita doain. Nah itu orang yang tadinya nemuin kita tuh nemenin kita di situ Bang. Tiba-tiba dia udah nggak kuat tuh Bang. Udah yuk Bang, saya udah nggak kuat nih. Kayaknya ada yang mau datang lagi. Nah, entah dilalat juga dia ngeliat ada pocong dari kejauhan, kayak mau nyamperin kita tuh Bang. Dia bilang, abang kalau emangnya udah nggak kuat, abang pergi aja dari sini. Bukannya saya mau ngusir Bang. Ini masalah kita udah di alam lain, karena kita di tengah-tengah kuburan Bang. Abang masih, kalau masalah saya mah insya Allah Bang, kuat nggak kuat dah Allah kasih Bang. Kita mau udah terima aja. Dia bilang gitu. Ya udah Bang ya, saya mau pergi aja dulu ya Bang ya. Ntar kalau abang udah selesai ke rumah aja. Ya Bang, nanti saya susul ke rumah. Ya cuman itu pocong lama-lama udah deket. Cuma dia nggak berani deket banget. Berhentilah dia di salah satu pohon pisang tuh. Nah, saya bilang, Cong, lu mau ngapain kesini? Lu minta hadiah juga. Ya udah ntar gue hadiahin lu surat Al-Fatihah doang yang gue bisa kasih. Cuma gue nggak tahu rumah lu di mana. Gitu. Nah terus dia balik tuh. Sampai baru ngeliat pocong itu loncat mah agak loncat kayak kalau pocong chattingan kan loncatnya mau gitu-gitu. Nah ini kan loncat dia set setengah terbang. Setengah terbang. Tuh kalau pocong asli mah Bang, kalau kita ngedangak ke atas makin gede dia. Tinggi. Iya, makin gede. Kalau ngeliat pocong jangan ngedangak ke atas, kalau bisa jangan dideketin, diludahin mah. Ih, ini muka cemong langsung, kayak melepuh. Bau bangke lagi katanya. Bener. Mendingan ngejauh lah. Kalau namanya pocong mendingan kabur. Ya, tuh. Pesan dari Bang Jaki tuh, kalau ngeliat sugus, ya, kalau kita sih bilangnya sugus Bang, cabut mendingan, jangan sosokan pengen nanyain, Dan soal nantangin. dan sosokan pengen ngebukain talinya, mendingan lu cabut kalau nggak sugus. Terus sendiri kalau udah kena air liurnya, lama hilangnya Bang ya. Kalau bukan orang yang kiai apa orang-orang bener-bener bisa mah nggak bakalan hilang itu Bang baunya. ya iya emang bener. Kayak kalau ketemu-temu begitu-gituan mah entah itu mau makhluk apapun, jangan sok-sok jagoan, jangan sok-sok kuat. Nih gue begini-begini, ntar giliran tongkolin yang aslinya lo. Kalau nggak mati berdiri apa kencing-kencing lo. Iya. Oh, sendiri Bang Jaki tuh. Namanya kita mah hidup di dua alam ya Bang, di alam nyata sama yang nggak nyata. Gitu sebenarnya mah alam yang nggak nyata itu buat gambaran hidup kita. Kita bakalan kayak mereka juga nanti nantinya. Iya. Itu tuh pengalaman kedua Bang Jaki tuh, disuruh map datengin ke kuburan yang memang baru meninggal kemarin. Baru kemarin pisan. Kembangnya juga ya Allah masih pada seger-seger. Kembangnya masih bisa dijualin lagi tuh kembangnya. Kalau bisa papan namanya kita kiloin. Iya. Tanah juga masih seger banget, masih wangi buat kuburan. Bener dah. Orang tiren mati kemarin. Nah, bukannya ayam ya? Ayam mah tiren. Pengalaman lagi Bang yang punya nih Bang. Ya, mungkin abang ya yang suka dijegat-jegat gitu Bang sama makhluk atau sama hewan atau apa gimana gitu. Kalau untuk masalah hewan, ini kan di perumahan Pesona ya. Ini Pesona apa sih namanya nih? Pesona apa nih namanya? Pesona Citayam ya, Lestari ya. Pesona Lestari Citayam ya. Nah, ini kan kalau dari depannya kan masuk lewat Pabuaran nih, depan situ. turunan. Nah ini kan masuk lewat Duren Baru nih. Lewat Duren Baru. Lewat baru kan nanti. Belakang. Iya, lewat pintu belakang. Dari lewat jembatan. Ke jembatan kita ke kanan. Kalau ke kiri kan Al Busro. Kita ke kanan tuh. Itu lagi bawa martabak.
setengah 12 malam apa setengah 1 malam gitu. GoFood nih ya. Iya, lagi bawa martabak dah tuh. Ke bawa martabak, kita ngeliat ular bang, kayak disengaja, ular hitam, gede, gedenya mah nggak gede-gede banget dah, ya gedenya paling Paha saya lah. buset kok gedean paha abang mah, itu mah orang piton. Subur banget tuh ular, gede abang mah, pahanya. Habis makan apaan diawat. Gede pokoknya ular deh, sedang deh ya. Nggak gede-gede banget dah. Setangan deh, setangan. Ya seginilah, tangan abang juga masih gedean tuh, masih begini dah paling. Hitam mengkilap lah karena lampu motor, cuman nih bingung tuh ular kagak habis lewat. Panjang pisan. Kita mau nyebrang juga bingung, takutnya kalau kita lindes tadi berbalik, palanya juga nggak tahu buntutnya di mana. Tungguin nyebrang itu lama, tungguinnya ada ya lewat. lumayan, cuman arahnya itu dari kali. Oh, naik Jalan raya. Nah depannya kebon, tanah kosong. Ya sekelilingnya sih masih rumah-rumah warga. Akhirnya kita ngomong dah, nih ular kagak habis-habisnya ini, gue mau lewat. Kapan habisnya? Terus kalau gue lindas gue yang salah, lu juga makhluk gue makhluk. Terus gimana? Gue mau lewat mana? Mau lewat kali? Lah nyemplung dong gue. Nah itu balik lagi ke motor nih. Baru balik lagi ke motor, lagi nyariin rokok. Tiba-tiba palanya tuh ular di depan mak kita bang. Oh. Udah kayak ular kobra begini. Cuma anehnya ada kupingnya. Ada kupingnya? Iya, kanan kiri. Waduh, kayak kupingnya. Ular kobra, bener-bener kayak kobra. Kita turun lagi dari motor, kita ngomong. Ini lu mau ngapain? Gue mau lewat, numpang lewat. Gue lagi cari duit. Gue lagi mau makanan nih. Lu mau martabak? Doyan juga kagak. Dadah. Minggir dulu dikit, gue mau lewat. Kasih gue jalan apa dikit. Tiba-tiba ada warga lewat nih naik motor. Boncengan. Bang, ngapain ngomong sendiri? Temennya yang belakang lihat. Ula, kalau kata orang Citem kan ula, ular kan ula. Namanya orang kampung bilangnya kan begitu. Wah, ula bang. Set, hitam amat. Itu kobra bang. Nah, yang satu negesin. Pas mau dinegesin, itu berubah palanya jadi orang, pala orang. Astagfirullahaladzim. Lo kabur itu sampai jatuh bangun. Jatuh bangun. Berubah palanya jadi orang. Orang manusia, badan tetap ular. Laki-laki perempuan bang? Laki. Oh. Kita juga sampai kaget, sampai jatuh duduk. Jatuh duduk maksudnya tuh kaget mundur gitu. Tadi jongkong sampai jatuh duduk kaget. Astagfirullahaladzim. Buat bacaan dalam hati. Nah, temen yang ngatur makabur sampai jatuh duduk lari. Nah ini yang bawa motor dibanting, ikut lari, dia balik lagi, inget motornya kali. Udah, motornya mah dituntun, sembari lari-lari, kagak didupin. Tapi ular itu nggak hilang bang, dia tetap bentuk pala. Masih bentuk pala. Astagfirullah. Cuma kita mah bingung mau lewat mana ya, karena masih ketutup sama badannya. Ya udah, kita minta lagi sama Allah, kita mohon sama Allah. Ya Allah kasih. Jadi nih pala ular begini, tangan saya mah begini. Kalau emang bener ular asli kan pasti nyatok tangan. Makanya di situ kita ngetes nih ular bener apa bohong gitu kan. Kalau emangnya bener mah nyatok tangan, kalau emangnya bohong mah gak bakalan nyatok tangan. Oh begitu cara ngetesnya. Iya. Soalnya kan kayak kobra juga bukan, bukan. Tapi ini palanya jadi kayak manusia. Cuma yang saya lihat masih pala ular. Tapi kalau tuh orang lihatnya udah pala manusia. Itu. Nah begitu kita bacain, kita usap palanya, berubah jadi pala manusia. Bener, saya juga kaget langsung stop lagi. Bang, ngapa jadi begini? Dia nyesel semasa hidupnya. Dia itu kaya, punya harta melimpah bukan dari jalur Allah, bukan karena Allah, karena siluman. Di semasa hidupnya itu muja siluman. Astagfirullahaladzim. Itu mau muja monyet kek, ular kek, apa kek, ntar ya matinya begitu.
Oh, untuk orang yang muja ya Bang? Iya. Kalau yang muja monyet, kalau dia lupa untuk masalah dia ngasih tumbal, ngasih apa, rumahnya diserang sama monyet. Monyet tuh datangan kagak jelas tuh datangnya dari mana tuh monyet. Rumahnya dikumpulin monyet semua, nggak lama ya kebakar monyet. Kebakar monyetnya. Itu rumahnya yang kebakar. Cuma yang kebakar rumah dia doang, rumah tetangganya kanan kiri enggak. Nah kalau rumah yang hasil muja begitu. Oh, ciri-ciri rumah yang muja tuh. Jadi kalau kebakarnya cuma rumah itu doang. Kanan kirinya depan belakang mah aman. Itu. Jadi tuh orang matinya jadi siluman ular karena semasa hidupnya muja. Muja ular. Muja ular. Kalau kata orang Citayam, orang sini mah ula. Ula. Itu. Jadi kalau muja ular nih dia nih ceritanya. Semasa hidupnya dia kalau malam tuh bersetubuh sama ular, siluman ular. Ya ratu ular. Cewek ularnya. Jadi disediain kamar khusus buat tempatnya itu. Bersetubuh sama ular. Nah, buat muja, buat minta segala macem. Habis bersetubuh, kalau yang dilihat sama orangnya mah manusia. Tapi kalau ngeliat kita mah asli ular. Dia lagi dililit sama ular. Padahal mah lagi bersetubuh sama siluman. Itu. Nah, dia lalai pas jatuh tempo. Dia minta. Ya udah. Akhirnya dia matinya jadi berubah ular. Anak bininya sampai kaget. Langsung berubah ular. Astagfirullahaladzim. Itu pertama mah bininya dicerita nih orangnya. Dia keluar dari salah pintu. Ini ular dari mana? Ular dari mana? Oh, di rumahnya. Nah, ularnya nggak mau pergi-pergi. Minta tolong sama tetangganya. Sama, dipanggil lah kiai. Yang orang bisa, yang orang pinter. Datanglah orang pinter itu. Nggak tahu ustadz, nggak tahu kiai dah. Dibacain ternyata suaminya. Astagfirullahaladzim. Suaminya. Begitu udah dibacain sama kiai atau ustadz tuh. Gak lama meninggal dalam keadaan kayak gitu kan. Auzubillah menjalik Bang. Ya alhamdulillahnya meninggalnya udah jadi manusia. Cuma dia kalau dia nggak sempet tobat waktu sebelum meninggal, dia ngucapin 2 kalimat syahadat, dibantu sama istrinya atau kiainya tuh, dibantu dibimbing, nggak bakal berubah jadi manusia. Matinya dalam keadaan ular. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang daerah dia bergentayangan di daerah sekitar sini Bang ya. Dari intinya ternyata dia penghuni situ. Ya pokoknya mah ya patokannya tuh kalau dari Duren Baru yang turunan kan ada jembatan yang temboknya dari bola-bola tuh yang dihiasin bola-bola, belok kanan itu nggak jauh dari situ. Tuh kali itu kan pinggirnya ada kali, ada pohon kelapa kalau nggak salah dah. Itu penghuni situ dia. Gila. Itu. Oh, penghuni daerah Citayam. Ya kalau nanti ada lanang lining yang nonton ya anak Citayam, nah hati-hati deh tuh kalau ngelewat tadi jembatan kuning, terus juga lewat yang tadi Duren 1000 ya, Duren Baru. Yang kalau mau ke Pesona, ke perumahan Pesona mendingan lewat depan aja dah, jangan lewat belakang. Itu kan yang lewat belakang bisa tembusannya Al-Busro juga. Al-Busro juga itu kan serem. Serem banget, iya. Orang pernah juga bawa penumpang lewat situ diketawain persis, masih sore setengah 10 pagi, setengah 10 malam minggu. Allah. Bawa bocah, ya bawa anak tanggung dah. Oh, lewat situ ketawain. Iya, waktu masih zamannya ini apa yang Duren Baru tuh yang kalau dari Tugu Macan kan tembusannya Duren Baru, Kalisuren, terus Arkos, Sasak Panjang tuh kan tembusannya. Dulu kan jalanannya hancur banget tuh mah Bang. Nah pas lagi dicor jalanannya, jadi kita muter lewat Al-Busro ke bawah, situ-situ juga. Ayo ngobrol sama tuh bocah tanggung, kita pulang jam 2 jam 3 nggak apa-apa Bang, sompral mulutnya, merasa tinggi, nggak pernah namanya kelihatan begitu diketawain apa lagi, ngeliat gitu enggak. Ya terus kita bilang, lu
Jangan sombong kayak begitu, ntar lu bener-bener tangolin apa diketawain lu, mati berdiri lu apa gimana lu. Ah, kita mah nggak takut begituan bang. Yang takut mah kalau ketemu begal sama manusia, ya manusia masih bisa nego bego. Coba kalau makhluk begituan, emang lu bisa nego? Nah begitu habis ngelewatin jembatan gitu, naik dikit ada pohon cermek, ketawa ngikik, jelas pisan. Itu bocah yang tadinya duduknya biasa, sampai meluk, kayak loncat. Bang jalan cepetin apa bang? Ucap gimana mau jalan cepet, jalanannya rusak begini, lu ngarahin lewat sini. Tapi nggak ngeliat kan, Apanya? ketawanya doang. Begitu sepian kita tahu ke belakang nih, lah bener lagi di pohon cermek lagi cang-cacing kaki. Astagfirullah. Kunti. Ini bocahnya juga masih ada. Jadi dia lewat belakang, lewat mau ke perumahan Duren Baru. Kan Duren Baru kan lewat situ, lewat pintu kecil tuh. Lewat belakang pos satpam. Lewat situ. Lalu lewat situ, udah tuh ketawain ngakak. Nah, rumahnya ini bocah kan kalau udah masuk perumahan Duren Baru kan ada masjid. Nah, kan ada pertigaan, kalau turun kan bisa turun, ini mah kita belok kiri bang, belok kiri. Ntar begitu belokan yang kedua, nggak tahu namanya blok apa, belok kiri lagi. Begitu nyampe, loncat dari motor, langsung gedor rumah, ibunya keluar, ngapa? Itu bu, gagap, sambil nangis. Nah bapaknya nanya ke saya, bang ini anak saya diapain? Nah, saya juga lagi ngos-ngosan, lagi ngatur napas. Udah lagi tiduran bayi 1 meter, udah lemes juga dengkul. Nah terus, bang, gitu saya bangun. Nah abang pucat juga, kenapa ini abang? Abang sama anak saya kenapa bang? Saya belum bisa ngomong tuh. Terus, bu, ambil minum. Ya ambil minum deh tuh sama pembantunya. Minum dulu. Begitu saya dikasih minum baru, bang turun bang. Kenapa bang? Nah udah kita cerita, diketawain bang, pak di belakang situ, Mbak Kunti, jelas banget ternyata. Nah baru tuh ibunya, oh pak kenal emak nggak yang rumahnya di seberang situ? Kenapa ya bang? Kan emak belum lama juga ngomong. Itu yang kalau lewat belakang, yang tadi saya cerita yang ditemuin ular, yang kalau lewat belakang itu ngeliatin pohon cermek, itu kan penghuninya jahil banget bang, pak. Emak siapanya bu? Orang sini asli bang. Oh gitu. Waktu itu mah dulu banget ya, waktu tahun 2018. Ya kan jalan Duren Baru kan baru dicor, terus yang tembusannya Sasak Panjang kan jalanannya masih gelap, hancur banget tuh. Kalau pergi lah habis hujan, kubangan air, tanemin lele juga hidup. Jalanan tuh sekarang udah bagus, udah enak. Tuh tempat-tempat yang sakral tuh, yang hati-hati kalau dilewatin kalau malam-malam tuh. Nah terakhir nih bang, pesan-pesan buat makhluk-makhluk itu atau pesan-pesan buat warga Citayam kalau lewat situ atau gimana, permisi atau gimana bang? Ya kembali lagi ke diri masing-masing dah, mau percaya mau enggak, ya percaya juga ya silakan, enggak juga mah enggak apa-apa. Intinya mah kita hidup ini ada 2 alam, alam nyata sama alam yang enggak nyata. Itu ya kalau kita lagi lewat tengah malam yang merasa begitu kita lewatin merasa asing, merasa aneh, di hati kita kagak enak, ya apa salahnya diklakson, kasih lampu dim, ibaratnya kita permisi, kan sebelum kita ada dia duluan ada. Iya. Itu. Jangan merasa, gua nggak takut, mau siapa kayak gua giliran ditongolin loh, aduh, mau hatam Quran pun juga dia duluan yang hatam. Iya benar. Iya. Kita baca ayat kursi, kuntilanak lebih jago baca ayat kursi. Nah, tes saya kalau nggak percaya. Mulut kita dikunci biar kita nggak bisa baca. Nah, cuma bedanya kalau kita kan punya hati, kalau makhluk itu kan nggak punya hati. Kalau kita misalkan ketemu begitu, kita nggak bisa ngomong, kaki udah lemes apa, hati kita pakai. Tuh gunanya. Tuh. Hati kita pakai. Hati. Harus main hati ya bang ya. Nah, jangan kayak Andra the Backbone, main hati. Ya. Melo dong ntar.
Oke Bang Jeki, Oke, terima kasih nih sama-sama. udah mengisi di Suara Misteri Channel. Mantep ya ceritanya ya. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.